Pertanyaannya dua. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Silakan tunjukkan datanya. Surat Yasin ayat 13 dan 14. Pertanyaannya, siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Silakan tunjukkan datanya, baik dari tafsir ataupun dari data yang lain. Silakan. Oke, sebelumnya saya nggak terbiasa debat seperti ini karena tentunya harus melengkapi data. Tapi saya coba ingin melihat dulu ya. Dan buatlah suatu perumpamaan dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Oke, pertanyaannya apa? Siapa yang mengutus dan siapa saja yang diutus? Ya tentunya yaitu penduduk. Silakan, mungkin bisa buka tafsir dan lain sebagainya, gitu kan? Atau data yang lain, silakan untuk menjawab pertanyaan itu. Oke. Jadi di sini di dalam tafsir Kemenak, oke. Ini sorry dulu host. Ini temanya katanya tentang kebohongan. Maksudnya kebohongan gimana ini host? Nah, terus kalau masalah karena menanyakan tentang surat Yasin ini, jadi di dalam tafsir Kemenak ini memberikan informasi bahwa ayat itu merupakan perintah kepada Nabi supaya menceritakan kisah Ashabul Qaryah agar menjadi peringatan bagi orang yang mengingkari risalahnya, terutama bagi orang kafir Mekah pada waktu itu, mengenai Ashab Al-Qaryah ini adalah mufassir berbeda pendapat. Laman tafsir Al-Quran menjelaskan mufassir klasik semisal As-Suyuti, Ibnu Katsir, dan Nawawi sepakat bahwa yang dimaksud dengan Ashabul Qaryah adalah Atokiyah, sebuah kota kekuasaan. Baik, mohon maaf saya masuk, tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahan ya Pak Ahmad. Sejauh ini kamu on track, luar biasa. Pak Ahmad boleh tahu itu sumbernya dari mana? Karena yang diperbolehkan di sini hanya dari sumber primer atau sekunder. Boleh tahu sumbernya dari mana? Nah, kita ini carinya di ini di web. Coba gini host, mohon maaf saya belum. Nggak apa-apa. Aku paham Pak Ahmad. Ini demi supaya bahwa ilmu yang tersampaikan insya Allah siapa tahu jadi berkah. Aku jadi pengen tahu karena kan ini rumah ada peraturan ya. Itu dari mana sumbernya itu biar kita tahu. Dari mana? Dari Sindo News ya. Coba di keatasin Pak. Iya, Sindo News. Baik. Karena sudah kita masuk di peraturan ya Pak, mengenai aturan yang ketiga tadi terhadap data, semua yang bersifat dari blogspot dan lain-lain itu termasuk pelanggaran. Karena ini dalam rangka kita, pasti Bapak juga setuju dengan saya, untuk menghormati agama manapun termasuk Islam, kita menggunakan data yang valid ya. Misalnya Al-Quran sebagai sumber primer, atau tafsir, hadis, kias, itu boleh. Yang lain-lain tentu demi penghargaan terhadap agama. Oleh karena itu, pelanggaran pertama, untuk debater dari Muslim, tetapi tidak akan diapa-apain, karena bersifat toleransi. Karena Pak Ahmad juga pertama kali di sini. Tentunya kita paham dengan keadaan itu. Silakan, waktu masih tersisa sebanyak 15 menit 23 detik. Silakan dilanjutkan dua debator yang terhormat. Ya, pertanyaan saya tetap di situ ya, karena datanya ditolak, mungkin bisa cari data tafsir. Mungkin Ahmad ini kan ustadz gitu kan ya, dia di pesantren, mungkin punya kitab-kitab tafsir kayak At-Tabari, Jalalain, Al-Munir, misalkan tafsir Syekh Hamami Sadah misalkan, atau Fathul Qad
Al-Qurtubi misalkan, ya kan? Ya, Fathul Qadir, misalkan seperti itu. Silakan Bang Ahmad, bisa ditunjukkan siapa yang mengutus dan siapa saja yang diutus di dalam surat Yasin ayat 13 dan 14. Monggo, silakan. Oke, gini, Kos. Sorry, saya bukan nggak apa, karena memang data saya belum siap. Karena ini kan seharusnya kan kalau ada tema, jadi saya akan siapkan kitab-kitab. Kalau mendadak seperti ini kan kita nggak bisa, atau anggaplah saya tidak bisa. Kalau datanya saya misalkan blogspot atau apa, nggak bisa dianggap pelanggaran. Oke lah, saya salah. Cuma saya mau bertanya, boleh, host? Saya yang bertanya sekarang. Anggaplah Silakan jawab pertanyaan saya. gini, Syair Berdarah. Kalau saya menjawab dengan Ya keilmuan gimana saya, kamu mau bertanya? Pertanyaan saya aja belum dijawab. Ya oke. berusahalah untuk menjawab pertanyaan saya. Kamu kan Islam. Tidak, Ya, tidak. kamu Islam, kamu Ustadz, ya kamu carilah jawaban itu gitu. Enggak, Silakan. saya tahu jawabannya. Cuma Ya karena kalau saya kan memang kamu tahu jawabannya, coba kamu buktikan. Ya. Coba kalau memang kamu katakan kamu kan tahu jawabannya, silakan kamu buktikan. Kalau oke. kamu tahu jawabannya, silakan. Makanya ketika saya menjawab tadi, itu sebenarnya sama karena saya nggak membuka data, karena di sini adalah data dianggap pelanggaran seperti itu, karena dianggap takiah lah atau apa, padahal jawabannya ya memang sama seperti itu. Kalau ada persiapan, oke lah, besok kita bahas apa, jadi saya siapkan kitab-kitabnya. Oke. Oh, jadi nggak bisa jawab gitu, nggak bisa jawab pertanyaan Oke. saya gitu. Oke, saya nggak bisa menjawab. Anggap tidak bisa menjawab. Bukan tidak Jadi bisa. nggak bisa Saya menjawab, bisa, ya. cuma karena saya nggak bisa menampilkan Nah, data. kamu katakan barusan kamu bisa menjawab. Ya udah, ya saya Oke, ikuti statement oke. kamu. Kamu bisa menjawab. Silakan tunjukkan datamu. Kamu jawab pertanyaan saya. Oke, karena jawaban butuh data, anggaplah saya nggak bisa menjawab seperti itu sudah. Oke, biar Kamu nggak mau diskusi, panjang-panjang. kamu mau diskusi nggak punya data gitu? Nah, kan saya sudah katakan tadi, saya mau berdiskusi dengan Alif. Saya nggak mau berdiskusi dengan kamu karena saya Oh, lebih nggak mau suka. diskusi sama Syair Berdarah. Bukan. Gini, Begitu. kalau sama Ah, Syair Berdarah, saya tantang besok. Oke? Loh iya silakan kamu jawab dulu pertanyaan saya. Saya juga Kan tiba-tiba untuk debat ini. gini. Ya. Karena dari Karena tadi acara kita itu kesaksian. Saya gak ada persiapan data. Makanya saya tanya juga ini ke kamu. Sama-sama gak ada persiapan. Ayo, kamu jawab. Oh, sorry. Kalau kamu kan sering di sini dengan data-data remedial sebenarnya itu. Oh, data Karena saya remedi nggak coba ada kamu kesiapan. tunjukkan sekarang. Ya, data remedi Oke. seperti apa ya? Oke, Coba gini. kamu tunjukkan. Saya Ayo. anggap saya tidak bisa menjawab. Sekarang saya yang Nggak bisa bertanya, oke? menjawab, menyerah, gak bisa jawab. Katanya Ustadz. Gimana sih? Katanya paham Al-Quran, katanya pernah di pesantren. Tadi mengkritik tentang nahu sarof. Ditanya ayat Al-Quran, 2 ayat ditanya gak bisa jawab. Ya Allah. Gini, bro. Masalahnya di sini Gimana kamu data. ini? Aduh, Di sini parah ini data. saudara-saudara. Parah Oke, saudara-saudara. Terserah. Sok-sokan baca kitab kuning ditanya surat Yasin ayat 13-14 gak bisa menjawab. Gimana kamu ini? Silakan di mute mikrofonnya. Tentu ini adalah ruang dialektika, segala macam yang sudah menyangkut ke framing pribadi tidak diizinkan. Tentu dimengerti Pak Ahmad bahwa tanpa persiapan berdasarkan pertimbangan kita terima. Karena memang ini juga mendadak dan Pak Syair Berdarah pun seperti biasa mendadak semuanya di room ini. Pak Ahmad, saya akan menerima dengan hormat. Ini program akan ada setiap malam untuk turut memeriahkan bulan Ramadan. Jadi kalau Pak Ahmad bersedia nanti besok malam jika ada waktu bisa hadir lagi dengan tema yang sama, akan saya siapkan mungkin dengan persiapan yang lebih matang. Oke Pak Ahmad? Oke, siap-siap Bang. Kalau ditentukan temanya, saya besok akan datangi. Saya tantang Baik. itu Syair Berdarah. Baik, dengan temanya adalah mengenai kejujuran dalam kitab suci ya. Ya, Bahwa nah, kitab mana nih yang ada terselip kebohongan di dalamnya. Wah, Seperti itu. bagus itu Bang, bagus itu. Baik, oke. Tetapi partai sudah dibuka Pak Ahmad ya. Terima kasih banyak. Kita harus stick Oke. pada aturan. Kalau Nggak menang apa-apa, itu nggak adalah apa-apa. barang biasa. Betul. Silakan. Dan Pak Ahmad besok aku tunggu ya. Nanti jam berapapun Siap. mau masuk silakan. Kalau aku nggak sempat lihat Pak Ahmad di bawah, silakan di typing host. Aku udah di bawah jadi biar aku lihat seperti itu.
Siap, Oke ya Bang Pak Ahmad ya. Suhoy. Baik. Siap. Baik, silakan di mute mikrofonnya. Aku akan izin turunkan ke bawah. Tetapi partai sudah dibuka untuk partai puncak dengan tema mengenai kejujuran kitab suci, 2 kali pelanggaran termasuk kekurangan data, ketidaksiapan. Oleh karena itu Pak Ahmad, terima kasih banyak. Partai ditutup dan kemenangan kepada Sair Berdarah dari